Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran. Jadi, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi besar maupun kecilnya sesuatu, panjang maupun pendeknya, atau berat ringannya sebuah objek. Jadi, pengukuran itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang standar maupun tidak standar. Nah, yang akan dijelaskan di dalam materi ini ada ukuran sudut, ukuran volume, ukuran panjang, ukuran berat, maupun ukuran luas. Ukuran waktu juga termasuk dalam materi ini, dan yang terakhir ialah ukuran kuantitas. Yang pertama ialah ukuran sudut. Jadi sudut merupakan sebuah bangun yang terdiri dari dua garis lurus yang pangkalnya saling berhimpit. Jadi di situ tuh menjelaskan bahwa sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk antara dua garis yang bertemu pada satu titik seperti yang ada di gambar ini. Seperti ada yang sudutnya bertemu di titik 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, seperti itu. Selanjutnya ialah macam-macam sudut. Jadi yang pertama merupakan sudut siku-siku atau sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi kalau sudut siku-siku itu udah pasti 90 derajat, maupun bentuknya seperti apapun, kalau dia adalah 90 derajat si itunya, dia akan disebut sebagai sudut siku-siku. Yang selanjutnya ialah sudut lancip. Nah, sudut lancip ini merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, yang bentuknya tajam seperti yang ada di gambar. Jadi apapun yang besarnya kurang dari 90 derajat itu akan disebut sebagai sudut lancip. Lalu selanjutnya ialah sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi apabila ada sebuah sudut yang lebih dari 90 derajat, maka sudut itu dibilang sebagai sudut tumpul. Selanjutnya ialah sudut refleks. Sudut refleks adalah gampangnya seperti sudut yang besarnya tidak lebih dari 180 derajat, namun kurang dari 360 derajat seperti yang dicontohkan di dalam gambar. Selanjutnya ialah sudut penuh. Sudut penuh merupakan sudut yang besarnya 360 derajat, seperti yang dicontohkan di sini, berbentuk lingkaran, derajatnya itu full 360. Lalu selanjutnya yang terakhir sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat sehingga memperlihatkan atau menunjukkan seperti garis yang lurus. Selanjutnya ialah ukuran panjang. Ukuran panjang adalah konversi atau satuan konversi yang digunakan dalam menentukan panjang. Jadi satuan panjang itu digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu benda maupun jarak dari titik awalnya ke dalam titik akhir. Di sini ada contoh tangga satuan panjang yang memudahkan kita untuk menghitung bagaimana titik awal dan titik akhir dalam sebuah panjang. Nah, seperti yang diperlihatkan di dalam sini, ada tangga yang menunjukkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Di sini, apabila kita mencari sebuah uh, meteran ataupun kilometer ataupun milimeter bisa menggunakan tangga satuan panjang ini agar memudahkan kita menghitungnya. Seperti yang akan dilakukan di dalam contoh. Contoh soalnya adalah ubahlah 3 kilometer dalam satuan meter. Nah, jawabannya adalah kita membuat tangga seperti yang diperlihatkan di gambar sebelumnya. Nah, lalu perhatikanlah tangga apakah dia naik atau turun. Karena jika kita akan mengubah satuan kilometer menjadi meter, itu kita harus menyesuaikan dengan tangganya apakah dia naik ataupun turun. Nah, karena hal itu turun, dan dari kilometer itu ke meter itu turun, maka
hitunglah berapa kali dia turun, setiap turun itu 10 dikali 10, dan itu akhirnya dari kilometer turun ke meter itu 3 kali turunan, jadinya dikali 1000. Jadi 3 dikali 1000 meter sama dengan 3000 meter. Jadi 3 kilometer sama dengan 3000 meter. Seperti itu. Selanjutnya adalah ukuran luas. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, satuan itu diartikan sebagai standar atau dasar ukuran. Jadi satuan luas itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari buat mengukur luas suatu area dan menyatakannya dalam satuan yang telah distandarisasi. Nah, satuan ukuran luas itu ada sama seperti yang sebelumnya, tetapi ditambah kuadrat di situnya. Jadi kilometer, hektometer persegi gitu. Jadi KM2 kutipannya di atasnya. Jadi kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan juga milimeter persegi. Nah, bedanya yang satuan ini dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu naik dibagi 10, turun dibagi 100, nah yang ini ditambahin nolnya 1, jadi naik satu tingkat itu dibagi 100, turun satu tingkat dikali 100, seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di angka 0 di belakangnya saja, seperti itu. Selanjutnya ialah ukuran volume. Jadi dikutip dari buku Asyik Berhitung yang dibuat oleh Dr. Yus Rusamsi. Jadi satuan volume itu merupakan perkalian dari 3 satuan panjang yang sama. Seperti itu. Contohnya seperti satuan panjang yang awal itu milimeter. Nah, kalau misalkan mau dimasukkan ke dalam volume, berarti milimeter dikali milimeter sama dengan milimeter kubik. Jadi mm3 kutipannya. Kalau yang panjang tadi milimeter biasa, kalau yang satuan luas yang tadi itu milimeter persegi, nah untuk ukuran volume ini milimeter kubik, milimeter 3 atau milimeter kubik. Nah, jadi satuan ukuran volume itu bisa ditulis kilometer kubik seperti yang sebelumnya kilometer, hektometer, dekameter seperti itu. Nah, bisa juga sebagai satuan volume. Nah, satuan volumenya itu kayak kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Nah, liter di sini sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 dm3 sama dengan 1 liter seperti itu. Selanjutnya adalah ukuran berat. Jadi ukuran berat itu merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari sebuah benda. Misalkan buah ini 1 kilo, 1 ons, 1 kuintal, 1 gram, dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi satuan ukuran volume itu juga sama. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, habis gitu, dan seterusnya sampai miligram. Nah, di sini juga ada yang bisa memudahkan kita dalam mengerjakan dan mengingatnya, misalkan 1 kilogram sama dengan 10 hektagram, dan yang lain-lainnya seperti yang digambar ini. Kemudian, satuan ukuran waktu. Nah, satuan ukuran waktu ini untuk kita bisa mengenal apa itu waktu. Jadi seperti di satuan ukuran ini, jadi 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sama dengan 3.600 detik, dan selanjutnya 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi tabel-tabel ini bisa membuat kita lebih mudah dalam mengingatnya. Selanjutnya adalah ukuran kuantitas. Jadi ukuran kuantitas itu seperti untuk menyebutkan jumlah dari suatu benda. Nah, seperti lusin, kodi, rim, dan gross. Nah, satuan lusin biasanya digunakan dalam berbagai pekerjaan kayak konveksi, tekstil, ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada satuan jumlah, jadi
seperti yang digambar ini, satu rim sama dengan 500 lembar, satu gros sama dengan 144 buah, dan juga yang lain-lain seperti itu. Dan contohnya di sini 2 lusin ditambah 0,5 kodi. Jadi 2 lusin sama dengan berapa buah? Sama dengan 12 buah. Jadi kita dikali 2 lusin sama dengan 2 kali 12 buah sama dengan 24 buah. Begitu juga kodi dikalikan seperti itu, 1 kodi sama dengan 20 buah, lalu 0,5 dikali 20 buah ataupun setengah dikali 20 buah sama dengan 10 buah. Yang akhirnya 24 tambah 10 sama dengan 30 buah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.